pada halaman 4 ya. Pada halaman 4 bisa dilihat di buku tata ibadah. Pada saat pembacaan berita anugerah itu nanti pemimpin liturgi akan membacakan berita anugerah, kemudian ada umat menyambut dengan syukur kepada Allah, gitu ya. Nah, setelah syukur kepada Allah itu nanti kita menyampaikan salam damai. Nah, tapi karena sekarang COVID, salam damai diganti dengan ke kanan, ke kiri, ke samping atau ke belakangnya. Nah, biasanya sih jabat tangan, tapi karena sekarang COVID, kita ganti dengan salam sehat. Tapi artinya adalah salam damai. Oke, nah itulah informasi-informasi tambahan sebelum kita masuk dalam ibadah. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah. Kami mohon jemaat bisa tenang ya. Shalom. Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan, kita dapat bertemu dalam kebaktian pesta pertanian guna tahun Bungan Kumparan Raja Sutomo Siang Penalang, Bandung Raya, yang bertepatan dengan Paskah hari ini, Minggu 17 April 2022. Kami menyambut penuh sukacita Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kebaktian ini. Kebaktian doa syukur awal tahun ini mengambil tema dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita penuh pengharapan, dilayani oleh Pendeta Jabrido M. Siahan dari Bekasi. Melalui tema ini kita diajak menyadari bahwa kebangkitan Kristus telah mengokohkan iman kita dan menjamin kehidupan kekal. Karena itu, mari kita bersukacita merayakan Paskah sekaligus bersyukur atas berkat Tuhan melalui Pesta Bona tahun 2022 Bunguan Kepanan Raja Sutomo Siang Minalang, Bandung sekitarnya. Sadat teduh bagi kita. Jemaat kami undang untuk bagi berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Kita diangkat dari kegelapan hingga kita dipulihkan dari keputusasaan.
Tumuan para raja Sitono, Siahan Binalam, Boru Bere Ibebere Bandung Cimahi dan sekitarnya. Ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, dan Roh Kudus penolong dan pembaharu hidup manusia. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah menang atas maut dan membarui hidup, serta memulihkan semua ciptaan, menjadikan kita terang bagi dunia. Terpujilah Allah, karena dengan kebangkitan Yesus Kristus membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, ampuni kami yang acap kali tidak bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami seringkali mengeraskan hati dan bertingkah laku di luar Kristus. Kami gagal menjadi garam dan terang dunia. Tidak mau berbagi kepada sesama. Tidak meneladani Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Bukalah hati kami untuk menghidupi Kristus. Lembutkanlah hati kami untuk selalu dekat kepadamu, agar melalui kami nama Tuhan dimuliakan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Amin. Dengan penuh rasa syukur
Kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dilayakkan menerima berita anugerah dari Allah menurut Efesus 2 ayat 13 hingga 14 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meruntuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikianlah berita anugerah untuk kita. Syukur kepada Allah. Salam damai. Dengan tetap menyanyi, dengan berdiri kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 256. Kita berdoa. Tak habis-habisnya kami bersyukur boleh kami berkumpul bersekutu pada pagi hari ini dengan hati penuh kerinduan kepada Tuhan dan kepada saudara-saudara kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa pada saat ini ada kami dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik.
dan sukacita dalam hati kami. Kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada pribadi kami masing-masing, seturut apa yang menjadi maksud-Mu ke dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh pedoman, kami memperoleh landasan dalam hidup kami untuk bertindak dan membuat keputusan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami untuk mampu melakukan kehendak. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan Injil kita. Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain penuh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat lain dan sudah terbunuh. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Shalom sekali lagi. Oras. Saya memperkenalkan diri dulu sebelum saudara-saudaraku semua di sini, Bapak Udaku, Opuku semua di sini, untuk kita sama-sama mau merayakan 2 tahun Siahan Raja Hinala di Bandung dan Cimahi. Saya marga Siahan juga, Raja Hinala juga, ya, dari keturunan Opu Sitolmo, Raja Sidodo. Saya Siahan dari dengan nomor 16. Jadi kalau dikasih tahu nomor ini, semua saudara-saudara yang di sini itu mungkin nambung banget opung banget lagi, bapak tua bisa memposisikan diri saya ini sebagai anak atau sebagai cucu. Tetapi pada kesempatan yang indah ini, izinkanlah anakmu, pohokumu atau paramanmu ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang disampaikan adalah dari 1 Petrus 1 ayat 3 dengan tema, dengan kebangkitan Yesus Kristus hidup kita penuh pengharapan. Ya. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus hidup kita penuh pengharapan. Selalu bicara pengharapan. Mungkin sepanjang 2 tahun terakhir ini, sepanjang masa pandemi COVID-19 ini, kita selalu memandang ke depan pengharapan apa yang boleh ada pada
kami keluarga kami. Yang ada boleh padaku melihat ke depan. Hidup orang Kristen memang tidak pernah luput dari tantangan dan ujian sebagai sarana pemurnian. Ya, pemurnian. Tokoh-tokoh Alkitab, nabi-nabi, rasul-rasul dari berbagai masa tahun 2000 tahun yang lalu, bahkan mungkin 4000 tahun yang lalu, sering berhadapan dengan masalah atau pengharapan tersebut. Itu sebabnya kita semua yang hadir di sini dan gereja pada umumnya, kita terus berbangkit untuk membuktikan pemurnian iman di tengah perubahan zaman dengan berbagai realita-realita yang kita hadapi. Pandemi bukan sekali-kalinya pernah ada di dunia ini. Sudah ada hampir periode 100 tahun sekali, 200 tahun sekali, selalu ada pandemi yang hebat melanda umat manusia di dunia. Dan kebetulanlah kita yang masih hidup di abad 21 ini mengalami. Ya. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tertulis firman Tuhan bunyinya sedemikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, pemurnian sebenarnya ini Petrus berbicara mengenai sepanjang bukunya ini, sepanjang kitabnya ini memang berisi mengenai hidup yang penuh pengharapan di sepanjang surat ini. Pengharapan ini mengacu kepada apa? Kepada objek, ya, kepada objek dari pengharapan itu sendiri, yaitu bagian kita apa sih? Bagian kita sebagai orang percaya itu apa dari kita? Nah, inilah yang mau disampaikan Petrus kepada kita semua. Mengapa Petrus sampai membuat suratnya seperti ini? Ini didorong dari penyangkalannya 3 kali kepada dia. Padahal dia murid senior, padahal dia murid lingkaran 1, tetapi dia menjadi penyangkal Yesus. Dia pesimis akan nasib murid-murid Yesus, nantinya bagaimana setelah Yesus ditangkap dan kemudian akan dihukum, disalibkan. Bahkan kemudian dia dengar Yesus telah mati di kayu salib. Sehingga dia berpikir, bagaimana kami semua ini, murid-muridnya, kalau gurunya ditangkap tidak melawan, gurunya dianiaya tanpa bisa membebaskan diri. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menyembuhkan orang mati. Aku menyaksikannya. Aku menyaksikan perbuatan Tuhanku ini, tetapi ketika dia ditangkap, dianiaya, ternyata dia tidak bisa melawan. Lalu bagaimana kami yang 12 orang ini? Mungkin itulah latar belakang dia. Sampai kemudian ketika dia melihat bahwa ternyata Yesus bangkit, dari sanalah membubung penuh pengharapan. Ternyata Tuhan tak terkalahkan. Ketika maut dikalahkan, ketika kematian dikalahkan, apakah yang lebih hebat lagi daripada maut? Maka keputusasaan tidak menjadi bagian dari umat Kristen. Keputusasaan tidak menjadi bagian kita. Pengharapan yang pastilah yang menjadi harapan kita. Pengharapan yang pastilah yang akan menjadi bagian kita. Itulah yang menjadi warisan bagi orang percaya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setiap kali kita merayakan Paskah, saya mau saudara-saudara semua mengingat
bahwa kita punya pengharapan yang pasti, bagian yang tidak tercemarkan, bagian yang tidak akan rusak, bagian yang akan kekal menjadi milik kita. Tapi sering orang berpikir, Pak Pendeta, itu nanti bicara di sorga. Kalau sekarang ini kami susah banget, karena pandemi ini aku kehilangan pekerjaan, karena pandemi ini aku kehilangan macam-macam, tidak ada kesempatan bagiku, hidup semakin susah, harga semakin naik, tapi penghasilanku tidak bertambah, beban semakin berat. Nah, masalah ini pun bukan berarti ini menjadi sebuah bagian yang harus kita sesal. Karena ternyata apa? Bukan hanya bagian yang di surga yang kita dapat. Ketika imanmu teguh, ketika engkau tetap berbuat baik, ketika engkau tetap dalam kebenaran, maka Tuhan mengawal, maka Tuhan menuntunmu, maka Tuhan membimbingmu kebenaran. Tetapi seringkali di situasi-situasi sulit, justru kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita merasa ragu atas pemeliharaan Tuhan. Kita merasa ragu atas perlindungan Tuhan. Aku berbuat benar, tapi sekarang aku justru diancam hukuman. Maksudku baik, tapi justru aku dihukum, justru aku disalahkan. Memang itulah yang menjadi bagian kita. Dan itulah bagian dari sebuah pemurnian. Inilah bagian sebuah pemurnian. Karena yang dinamakan pemurnian ini adalah sebuah ujian untuk kita dibersihkan, untuk kita bisa dibuat cemerlang, untuk kita bisa dibuat lebih berkilau, lebih baik, lebih mengesankan. Sama seperti kita berdua. Bagaimana kita membedakan intan dengan berlian? Kita tahu intan batu permata, berlian juga batu permata. Tapi bagaimana kita membedakan intan dengan berlian? Ketika kita bicara intan sebenarnya, kita sedang berbicara tentang batu alam dari karbon yang sangat keras, yang sangat mengkristal, yang usianya mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Dia adalah batu alam yang berada di dalam batu-batu, yang berada di dalam bumi ini. Dia mungkin ada ketika kita memecahkan batu yang sudah ratusan tahun, di dalamnya ada lagi batuan jenis batuan lain. Yang itulah intan. Intan ini apa? Ini adalah batuan alam yang terbuat dari karbon ratusan dan ribuan tahun. Lalu apa fungsinya? Intan ini adalah batu yang sangat keras. Maksudnya apa? Ketika batu ini diasap, diamplas atau dimurnikan, dibersihkan, sehingga sampai dia mengeluarkan cahayanya sendiri, cahaya yang gemilang, indah, barulah dia disebut berlian. Jadi meskipun kita ini sudah berharga, kita ini anak-anak Tuhan yang sudah berharga, tetapi kita membutuhkan pemurnian untuk kita apa? Disaksikan sebagai terang dan garam dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita masih dalam selaput misalnya? Kita nggak bisa berubah. Karena terang kita tertutup. Bagaimana kita bisa menjadi garam kalau kita tidak bisa dimurnikan juga? Garam kan perlu juga dijemur, garam juga perlu diolah sampai bisa menjadi garam yang baik.
bersosialisasi. Dalam kehidupan kita makumuan seperti ini, kita diuji. Apakah kita hidup jadi berkat bagi saudara-saudara kita? Ketika kita merayakan pengumuman bola tahun seperti ini, saya rasa bola tahun tidak setiap tahun kita rayakan, karena cukup besar biaya. Tetapi di event seperti ini, ketika kita memperingati kita bola tahun seperti ini, kita berkumpul nasa opo, kita melihat saudara-saudara kita, dan wajah-wajahnya pun saya masih melihat begitu mirip-miripnya kita Margasyahan dengan opo-opo kita. Saya yang dibilang mirip dengan bapak saya. Bapak saya dianggap mirip dengan bapak opung saya. Artinya garis-garis wajah keturunan itu masih ada pada kita masing-masing. Tapi sudahkah kita jadi berkat bagi saudara-saudara kita ini? Sudahkah dengan keberadaan kita ini kita mau jadi berkat bagi ikut kita, bagi adik-adik kita, atau abang kita, atau justru kadang-kadang inilah kita ya, kadang-kadang kita jauh lebih baik kepada orang yang mungkin lebih baik tutur katanya, lebih manis mulutnya kepada kita daripada kepada saudara-saudara kita. Petrus mengingatkan bahwa ada bagian kita, ya, bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Menurut Petrus, bagian ini jauh berbeda dengan harta duniawi. Itu yang pertama, harta yang pertama. Dan dia meyakinkan bahwa semua warisan yang kita dapatkan dalam Kristus itu sifatnya kekal. Lalu Petrus juga memberikan jaminan lebih lanjut bahwa dalam kehidupan ini kita dijaga melalui iman dengan kuasa Allah, sehingga kita tidak perlu takut pada penderitaan. Kita tidak perlu takut kepada hal-hal yang mungkin berubah dalam dunia ini. Seringkali perubahan-perubahan yang terjadi ini menggoyahkan iman kita. Coba dalam 2 tahun terakhir ini, bukankah banyak orang yang parno kepada berbagai macam sakit? Sedikit gejala aja, waduh ini COVID-19, waduh ini begini, oh ini begini. Kita parno, kita mengalami ketakutan. Waduh ini bagaimana nih, semua bisnis sedang lesu. Apa yang harus saya kerjakan? Pegawai semua kerja di rumah, gaji dapatnya 50%. Apa saja yang dikerjakan sekarang menjadi sulit. Pasar tidak lagi ramai. Itu membuat kita berpikir sudah yang apa aja yang haram aja sulit, bagaimana lagi yang halal? Udahlah. Maka kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Atau ketika ada kesempatan yang tiba, kesempatan bagi kita tiba, kita tidak mau lagi tahu kepada orang lain. Kita berlaku egois. Hanya apa? Supaya saya dapat menghibur. Ini adalah tantangan bagi kita orang Kristen. Ini ujian bagi kita orang-orang percaya. Kenapa kita menjadi orang yang pelit? Itu karena kecemasan bahwa kesempatan lain itu tidak jadi, tidak ada Pak. Mengapa kita takut berbagi? Karena kita pikir kalau kita bagi nanti apalagi bagian.
pandangan hidup kita. Aku aja ini susah dapat, bagaimana mungkin aku berbagi? Mungkin dalam hati kita berpikir begitu. Padahal kalau setiap kita pasrah, seharusnya bisa kita mengingat bahwa aku pasti selamat karena Allah hidup. Pasrah itu pasti aku selamat karena Allah hidup. Itu yang harusnya kita camkan dalam hati kita. Kita nggak boleh takut. Ya. Bahwa perikop bacaan kita ini tadi 1 Petrus 1 ayat 3 itu diawali pujian dengan kepada Tuhan sebagai sumber rahmat. Dari bawah ini sumber rahmat. Ini bukan omong kosong. Kekristenan itu bukan omong kosong. Bukan hanya sekedar sejarah. Janji Tuhan, ya dan amin. Bukan lagi hanya tinggal sejarah. Ketika Yesus bangkit, itu bukan berlaku hanya pada zaman di saat itu saja. Itulah justru titik awal kita memperoleh jaminan kepastian selamat. Itulah titik awalnya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sekarang kita percuma percaya. Tetapi karena kemenangan itulah, karena kebangkitan Yesus itulah, kita semua berpengharapan. Tidak akan sia-sia kita menjadi orang percaya. Ya. Saya berharap anak-anak muda juga mendengar jaminan kepastian hidupmu ke depan. Ketika engkau hidup benar, ketika engkau belajar dengan benar, ketika engkau bekerja dengan benar, maka berkat akan mengiringi. Berkat yang akan mengejar. Dalam bahasa Bataknya itu, berkat itu songgok. Dia tidak sekedar artinya apa ya? Tidak hanya sekedar ketika dia jatuh kita berlari dan dia mencarinya, merebutnya. Tidak. Berkat itu yang songgok, berkat itu yang hinggap seperti burung kepada kita, kepada orang benar, kepada orang yang setia, kepada orang yang motivasinya jujur, bisa dipercaya. Itu janji Tuhan kepada kita. Maka jangan takut kalau orang lain berbuat tercela, kalau orang lain berbuat curang. Jangan takut. Saya selalu menasihatkan saya ketika anak saya SMP, SMA. Ya, dengan persaingan yang ketat untuk belajar, untuk juara, untuk meraih prestasi penghargaan seperti itu. Saya bilang pada kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Kamu cukup berkompetisi dengan dirimu pada tahun lalu, sehingga kamu belajar lebih baik lagi daripada tahun lalu, dari bulan lalu, dari minggu yang lalu. Kamu belajar baik saja. Tingkatkan belajarmu. Tingkatkan usaha-usahamu apa yang bisa membuat kamu bangkit, membuat kamu naik, bukan turun. Jangan pedulikan kepada orang lain, teman-teman yang mungkin punya cara yang curang. Ya, cara-cara curang banyak dikerjakan orang, dan kita nggak perlu pusing dengan itu, karena dia berurusan dengan kejahatan itu sendiri. Ketika dia memulai dengan kejahatan, maka dia akan berhadapan dengan akibat dari kejahatan itu sendiri. Ya, kalau memang kita tahu, kalau kita memang tergoki, boleh saja memang kita melaporkan. Tetapi bagaimana cara-cara orang melakukan kejahatan tersembunyi, itu tidak perlu kita urusin. Urusan kita adalah bekerja dengan benar. Maka engkau akan naik. Saya bilang seperti ini. Dan terbukti ketika kita fokus pada kebenaran kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi, itu yang akan membuat kita teruji. Itulah yang kita namakan pemurnian. Pemurnian perlu. Karena apa? Hati kita ini kan sebagai orang berdosa selalu tergoda, selalu melihat bahwa wah, yang sana lebih baik, yang sana lebih hebat. Itu membuat kita sering kali tergoda untuk melakukan cara-cara yang orang lain
Kadang cara-cara yang orang lain lakukan belum tentu benar. Oleh karena itu, kepada kita semua, kita nasa ukur dari Raja Sitomo, Raja Hinala. Saya mau keturunan-keturunan Raja Hinala ini semua adalah orang-orang yang hebat, tetapi bukan hebat seperti harus jadi jenderal, harus jadi CEO, harus jadi menteri. Tetapi hebatlah kita di dalam kehidupan kita, selalu jadi berkat, selalu jadi berkat. Itu yang Tuhan mau dari diri kita. Itu yang Tuhan tuntut dari dalam diri kita masing-masing. Dan itu ketika kita mau jadi hebat, jangan tolak kemurnian. Karena lewat itulah kita diasah. Lewat itulah kita dibuat cemerlang. Lewat itulah kita seperti diamplas apa yang menjadi hati kita yang tidak murni, tidak jujur, tidak ikhlas, tidak positif dalam berpikir, selalu curiga, selalu sirik. Itu diamplas sedemikian rupa sehingga membuat diri kita ini menjadi orang yang cemerlang. Berlian yang indah, berlian yang sudah mengalami pemurnian, dia berkilau indah dari dalam dirinya keluar sinar seperti pelangi. Itulah hidup orang Kristen yang sudah dimurnikan. Ya. Jadi karena itu pun apapun yang kita alami saat ini, pandanglah sebagai cara Tuhan untuk memurnikan iman kita, dan yakinlah bahwa dengan iman kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Artinya beriman kepada Kristus akan menghasilkan kekuatan yang hanya dapat diperoleh apabila iman itu bertumbuh, bertambah, berbuah. Jika orang percaya mampu mengerjakannya, pasti imannya akan kuat, tahan uji. Ya. Itulah yang kita dapatkan selama di dunia ini dengan berbagai cobaan dan derita yang ada. Tetapi itu tidak menggoyahkan, tidak memudarkan, tidak menjadikan identitas kita hilang sebagai anak Allah untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, dan ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibacakan oleh Bapak Penasehat J. Siang. Halo. Dapat saya berwarta matanya yang terang. Tuhan Yehova di bata amanami yang maha
bangsa di dono bijang amanami si tutudu oleh Tuhan marti dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian matungan muliakan oleh Tuhan kata penami kepada pamura bagi alami dengan dibasam doa kasih roham dohani lain com dari Tuhan pun matung singanong ani koparan punami raga setongo siahan inalang napatu tahun pertanyaan kona tahun di bagasan tujuan ada Tuhan di batas manani molo pun adong akan menani nasibui terbaik nasidarat roh kami molo di perjalanan nasidah ada Tuhan ring-ring jari tutup nasidah asal bagus bangsa roh kami bagi dia marsa dan roha memuji pasangan keluar dari ada Tuhan di batas manani inau kakas dihani dan Tuhan berita iman dan asahat ina kosong Patita dan Rido siahan pasu-pasu maya di Tuhan dari pohon di permulunan sigan pare asal dia berhidai dari Tuhan buihan mengasahoni dari Tuhan di bergatan dari papan masyarakat dari Tuhan di bata malami maktu pada pertemuan nami di bergatan itu dari Tuhan di bata anak tonggo ada panitia namun dibentuk kepala nepunami raja tonggo dari Tuhan dia kadiki dia kapapainan waktu dari masalah nasidah mapain pesta di bagas sadarion pasu-pasu nasidah dari Tuhan cara berbudi asal margiti dari Tuhan bui dapat kami yang penuh di nadenggar namun di masalah Tuhan selalu nakaluni itu panitia nami lakotek di bagasan sadarion dari Tuhan kelurinisasi lima koparan punami raga setongo hinalang bandung timah hinang maliang maktu karma dari Tuhan nakaluruson hinang dua periode dari Tuhan bahkan mungkin siani alami covid di nama satu kami tunai karena yang ada Tuhan di batas pasu-pasu akan bulan nasidah dan saya jadi Walau pe adong ada Tuhan di batas, tanggur senalama kali tong terpilih di tanggur baru kolonisasi dari paruang ada Tuhan. Asal tong mata pasu nasidah, langsung ini ketuhanan ada Tuhan di nama terpilih anama ada Tuhan kali presiden nami. Tong mata berdui, sudah nasidah ada Tuhan berdoa keluarga. Asal marul-marul kami dari Tuhan malas menyuruh aku ada kami. Adi di bata amanami nama bangsa di dalam bidang. Di paparan yang punami ada setorno. Siada dalam guna magudang ada Tuhan yang karena marumah tangga. Dina usaha tulan sia ada Tuhan di bata amanami. Liang kasih pasol. Liang kejengin umur dihami ada Tuhan di bata. Jala terlebih tua kalan sia ada Tuhan di bata tanam di. Umur 70 tahun belum usianya 20 tahun sangat nikon. Alai sarpuri sarwuk nari Tuhan mulu dilihat kubu nang nang. Pagudang-gudang akan ada nak kali Tuhan di bata mana. Asarak magudang nasi darapat doa nakoras akan keluarga. Kali amang pertingkat bahasa di bata nani nasumuro. Mulu tungarong kali Tuhan. Nasosiap pertingkat Tuhan yang kupanen ekonomi raga sitolmo. Nah di bagasan persahitan baik di rumah sakit kali Tuhan di batas liang hari pasal ni sudah pasu-pasu bubat si panganan dan panganan sudah di Tuhan di batas dia di hari pasal ni panganan kali Tuhan kali di batas mana ni nama bangsa di Tuhan Ujang yana kon murudung nau taluk kali Tuhan yang merhasohotan tanda waktu diserokat untuk tina Padulu ada Tuhan sirokat bertina. Asal dia boy kami ada Tuhan malah nirohat dan toras. Terlebih peparan yang tsunami raga sitolong. Adi di bata amanan mulu tungadong ada Tuhan mungkin adong. Nah sosiap perpino kami ada Tuhan. Biarkan nama hasotan
2 tahun bekerja di sini hari Tuhan terpaimena margite pasu-pasu siap koro hari Tuhan pasu-pasu lawan kerja siap koro hari Tuhan muli pasu-pasu siap koro hari Tuhan arwani salut nah hinarapun ya karatoras nah saudara pernianak kolon hari Tuhan pasu-pasu bokiani nanani asal dia melas mirohani hari Tuhan malu-malu memuji pasana penguat munakadini ade di bata amalami nama kapan sari bodo bijang di batu pahami pepes tahun hari Tuhan imepeskan ponatang mekunani Raja Sitomo hinalang na humadianuna rakdo atau dengan nami hari Tuhan pasu-pasu nasida asal dia berat melas mirohani hari Tuhan dikomani inanani asirohan hari Tuhan molotuk pianom ina mangurutihan ima di pestanami di bagasan tujuan dari Tuhan di bata jong-jongi wa pertemuan namyong di bagasan surang merohat di bagasan damai nasyako las tepat dari bagasan minggu na pinerba di amon hari Tuhan bagasan sadarion ima hahe mianak Tuhan Yesus Kristus mau na Tuhan dia kekeluargaan marhiti omang hari Tuhan mau di tuman nami kepala na punabi Raja Sitomo asal dia kami ada Tuhan rak marul marlas mirohani harapan di ujung hitam yang nani sopanami Tuhan ada Tuhan di mata manani jumuro saya sesudia kadu sopanami sonani nari tutup kami baik kadu tutup kami ada Tuhan di mata asal dia tunak alani utaran batu di bahasa pas-pasun nah naik pasaban membuka ani yang apa saja atau ada Tuhan terpuji mah buar menamar dunia ini marbuti omah di Tuhan mapangiakan itu. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai firman Tuhan yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menuju Tuhan dari PKJ 147. Persembahan hidupku semua pernah
kami undang untuk bangkit diri, kita akan menyampaikan persembahan. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup berpengharapan kepada Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Biarlah firman itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui kami nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur dan hormat kami kepada Tuhan. Siapakah kami ini hingga kami mau dan mampu memberikan syukur kepada Tuhan? Kalau bukan karena kemurahan dan anugerah Tuhan, mustahil kami dapat menyatakan syukur. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk melayani sesama dan melaluinya banyak orang terberkati. Ajar juga kami Tuhan agar kami mau dan mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami naikkan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan, sebab kebangkitan yang memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita berjalan bersamanya dan berpengharapan kepadanya. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kami silakan duduk kembali.
kebaktian telah selesai. Saat hening bagi kita. Mantap, berarti Pak. Kayak ibu itu main itu nanti. Ada di YouTube Bang. Bukan, Bang. Maksudnya kan jadi kan dia, tapi kan jadi bisa apa? Aku ini bantuin dia untuk di YouTube. Justru itu saya bisa bantuin gitu loh. Iya. Mantap.